Sensasi baru, nikmati waktu. Ustaz, pada zaman Nabi, berpolitik itu, kurang lebih mirip seperti sekarang nggak? Jauh gitu kan ya. Jauh? Kalau sekarang jauh, makanya tadi, saya sempat menjelaskan sedikit tentang, politik ya. Jadi gini ceritanya, politik itu punya sistem, punya core. Mhm. Nah, tergantung kita mau pakai core yang mana. Kalau kita pakai core yang berbeda, tentu saja hasilnya berbeda. Baik etikanya, baik kemudian caranya, baik kemudian sistemnya, semuanya berbeda. Contoh, kalau politik yang sekarang yang kita kenal kan adalah politik oportunis ya. Kalau ya gimana sih maksudnya politik oportunis? Ya ketika ketika Machiavelli bilang politik adalah seni untuk mencapai tujuan, Mmm. tidak peduli caranya. Yang penting saya bisa dapat kekuasaan, seni mendapatkan kekuasaan tapi tidak peduli caranya. Politik di dalam Islam dimaknai dengan riayah syu'unil ummah dakhiliyah wal kharijiyah, Mhm. mengurus urusan umat baik dalam maupun luar negeri. Berarti perbedaan cara melihat itu menjadikan perbedaan dalam cara untuk beraktivitas. Contoh lagi misalnya, kalau kita bicara tentang politik di zaman Rasulullah, politik itu adalah mengurusi urusan umat. Berarti urusan umat ini yang menjadi utama. Mhm. Maka wajar saja ketika Umar bin Khattab didatengin Abdullah bin Umar anaknya, lantas kemudian berkata, "Tunggu dulu sebentar, ini urusan keluarga atau urusan negara?" Ketika bapaknya lagi di kantor, Mhm. urusan eee, rumah tangga, urusan, pribadi, "Ayo udah matiin dulu lampunya karena saya tidak berhak untuk menggunakan fasilitas ini." Mmm. Nah, maka tidak terjadi penyelewengan kekuasaan atau penyelewengan, fasilitas. Kenapa? Karena politik itu adalah pengurusan urusan umat. Maka pemimpin itu dianggap seperti, penggembala domba. Mhm. Yaitu adalah mereka itu tugasnya membuat gembalaannya itu menjadi selamat Mhm. dan menyebabkan tidak ada ancaman yang masuk. Walaupun mungkin mereka yang harus nggak makan. Nah, tapi sekarang kan tidak, karena politiknya adalah politik Machiavellis, politik oportunis tadi. Nah, di dalam Islam lagi misalnya, kalau kita bicara tentang politik, tidak ada konsep seperti sekarang. Konsep politik sekarang tentang pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia ini kan konsep politik yang dihasilkan oleh tawar-menawar antara kaum apa namanya, eee, apa Kayaknya namanya hati-hati banget Ustaz nih. bukan, Oh, saya kan menceritakan kisah orang lain iya gitu iya kan ya. iya. Ya, Renaissance. Jadi Aha. kaum yang menginginkan perubahan besar dengan kaum, status quo. Mmm. Ketika kemudian mereka mereka orang-orang Renaissance bilang, "Gua nggak mau pakai agama." Kenapa? "Agama itu mimpi buruk bagi gue." Kenapa? Lihat aja tuh ketika lu pakai agama, lu kan menjadi dilegitimasi karena lu bilang bahwa lu adalah titisan Tuhan. Mhm. Zaman dulu sebelum Renaissance mereka punya satu apa ya, satu idiom atau satu statement itu "Adeo rex are lex", bahwasanya Tuhan itu yang memilih raja, lalu raja itu yang menentukan hukum. Kenapa gue boleh menentukan hukum? Karena kan gue kan titisan Tuhan. Mmm. Nah, siapa yang melegitimasi itu? Gereja dulu. Dan ini adalah sejarah yang memang harus kita baca. Nah, ketika kemudian datang kaum Renaissance, mereka menjatuhkan gereja. Mereka punya satu apa ya, satu slogan bunuh raja yang terakhir dengan menggunakan lilitan usus pendeta yang terakhir kan gitu kan. Karena mereka punya mimpi buruk. Kalau Mbak mau nonton Robin Hood. Oh. Nah, itu kan terjadi, ada dikotomi antara Mhm. gereja dengan landlord sama kemudian proletar sama cendekiawan kan Mhm. gitu kan ya. Nah, ini kemudian terjadi sehingga solusi daripada orang-orang pada saat itu adalah melakukan pembagian kekuasaan, separation of power. Iya. Nah, bagaimana separation of power? Montesquieu Oke. mengatakan, "Ya udah kita bagi 3 aja, trias politica. Oke. Ada yudikatif, ada eksekutif, ada legislatif." Mhm. Karena kalau disatukan, apa namanya, mereka bilang power tends to corrupt. Bahwasanya kekuasaan itu akan menyebabkan korupsi. Absolute power, absolute corrupt gitu kan ya. Sesungguhnya kalau power-nya besar, ya akan korupsi pasti. Maka mereka bagi 3. Di dalam Islam nggak gitu. Karena kenapa? Karena power itu milik umat memang, tapi yang namanya, apa ya, sovereignty itu bukan milik umat, tapi milik Allah. Karena itulah kita tidak boleh membuat dalam tanda kutip satu hukum, apalagi yang bertentangan dengan hukum Allah. Itu dalam pandangan Islam. Ini pasti kontroversi, tapi Mhm. nanti kita akan ceritakan apa sih logikanya di balik itu. Karena kalau kita bicara balik lagi tentang trias politika, ternyata trias politika juga nggak terjadi. Mhm. Zaman sekarang kira-kira trias politika terjadi nggak? Ada nggak sih pembedaan antara yudikatif, legislatif, atau eksekutif? Nggak ada tuh. Ketika terjadi pemilihan presiden, mereka juga akan menyesuaikan dengan pemilihan fraksi. Dan koalisi juga akan disesuaikan dengan berapa jumlah suaranya. Oke. Artinya tetap terjadi absolute power. Akhirnya Oke. tetap terjadi yang namanya korup. Mhm. Kenapa? Karena powernya absolut. Di dalam Islam, power itu milik umat, tapi sovereignty tidak. Oke. Maka sehebat-hebatnya Anda tidak boleh buat hukum sendiri. Mmm. Jadi kira-kira Power gitu. adalah milik umat, Betul. ya. Makanya di masanya Sekarang Rasulullah, sudah berlaku belum di Indonesia? mmm, Power adalah milik umat. itu bukan pilihan, tapi itu adalah fakta. Yang namanya kekuatan selalu ada di tangan umat. Aha. Beberapa orang menyebutnya people's power kan? Seharusnya begitu kan? Memang seharusnya Tapi begitu. yang terjadi sekarang? Bedanya di dalam Islam, kekuatan dan kedaulatan itu di tangan umat. Mhm.
bedanya di dalam Islam nggak gitu. Kalau di demokrasi kan kekuatan dan kedaulatan milik umat, milik rakyat. Maka mereka boleh menentukan hukum apa saja. Tapi di dalam Islam, kekuatan tuh milik umat, kedaulatan milik syariat, milik Allah. Karena manusia tidak berhak menentukan hukum sendiri. Karena manusia kalau berhak menentukan hukum sendiri, ya jadinya kayak